Yang blok saya itu saya paling ujung. Di sininya lagi udah tembok bang. Suaranya malah dari tembok. Di belakang tembok ini percis. Suara kayak orang ngomong apa. Kita merinding kan. Saya lihat, Allahu Akbar, saya kabur. Gue manusia, lu kalian rendah semua di hadapan Allah. Saya gituin bang. Pakai gagang sapu doang, modal gagang sapu. Wujudin semua. Atu muncul bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Kepso. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapang rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat menghadirkan salah satu narasumber yang pastinya bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Nah, di tahun sekian beliau sempat nih beli rumah KPR yang ada di daerah Kabupaten Tangerang. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang. Halo bang. Siapa namanya nih Bang? Sadam bang. Bang Sadam. Iya. Tinggal di mana Bang Sadam nih? Di daerah Kamal Tegal Alur bang. Daerah mana tuh? Jakarta Utara? Jakarta Timur? Barat paling ujung. Oh, Jakarta Barat. Perbatasan Tangerang. Oke, kita terima kasih ya Bang Sadam deh nyempetin waktunya ya. Iya. Ini tahun berapa kejadiannya nih Bang? Itu kejadian saya itu di tahun 2019. Pas saya menikah itu tinggal di perumahan Tangerang bang. Tangerang kota atau kabupaten? Kabupaten. Kabupaten ya. Emang di sana banyak sih perumahan-perumahan Iya. KPR atau Iya. klaster-klaster gitu ya. Iya. Gokil sih emang. Dan tadi bilang layar, beliau sempat cerita nih sob. Merinding. Oke siap, tahan dulu Bang Sadam ya. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Sadam, kisah pengalamannya nih Bang? Jadi di tahun 2019 itu bang, saya nikah bang. Oke. Di daerah Demak, Kabupaten Demak. Itu tepatnya di tempat ziarah, nggak jauh dari tempat ziarah itu. Demak Jawa Tengah nih? Iya, Demak, Jawa Tengah. Nah, memang keluarga istri saya itu masih ada kayak keturunan-keturunan gitu yang di tempat-tempat ziarah itu. Sampai situ bang, kita pulang tuh seminggu. Kita udah mutusin tuh tinggal di Jakarta bang. Di Jakarta itu rumah keluarga saya, rumah ibu saya. Nah, di situ udah lancar tuh bang, udah sebulan 2 bulan udah gajian. Istri juga kadang tiap minggu ada penghasilan lagi. Selama 3 bulan itu juga sebenarnya istri kerja juga bang, tapi nggak kerja tetap. Kayak kerja bantu-bantu masak, catering, ada orang pesta hajatan, dibantu. Ekonomi mulai stabil, walaupun nggak langsung pesat. Iya, iya. Masih berjalannya seiring waktu lah, namanya kita belum ada momongan waktu itu. Kita udah ngomong nih, yang kita kan udah dapat nih penghasilan sendiri. Gimana kalau kita pindah hunian dari orang tua? Dia bilang, pindah kemana? Ngontrak. Saya bilang, enggak ngontrak. Soalnya nanti jangka panjangnya kita punya anak, masa mau ngontrak terus? Sekali-kali kita beli rumah lah. Di mana? Nggak jauh dari tempat kerjaan saya juga sih. Kita cari-cari daerah sana. Daerah mana waktu itu? Di daerah Kabupaten Tangerang, tapi lebih jauh lagi bang, perbatasan kota lain Tangerang itu. Jadi Tangerang di ujung, di sini kota lain. Oh. Yang misalnya itu cuma kali gede, sungai. Iya, iya, iya. Itu saya dapat dari Facebook Marketplace. Saya chat rumah itu, saya chat WA maksudnya. Saya tanya, berapa rumah itu? Dia jual 130 bang, murah kan bang? Nah ini perkampungan atau perumahan Bang? Perumahan bang, tapi perumahan KPR. Oh, KPR. Tapi sudah lunas. Iya, iya, iya. Kalau ini udah 130, udah jadi rumah, udah bebas banjir, dapur pun sudah ada. Sudah ada dapur, sudah ada torennya. Iya, itu untuk penampungan air. Tapi saya cek dulu, saya tes. Saya tanya, kalau 100 juta mau nggak? Saya ada nih, kalau 100 juta besok kita deal. Nggak lama bang, dia WA. Oke, deal. Kita ketemu di notaris ya. Tapi kan, masa iya sih 100 juta rumah? Iya, iya. Saya tanya lagi, bener nggak di rumah?
Takutnya saya penipuan, saya udah trauma nih, masa-masa penipuan di Facebook. Dibalas, terserah abang. Kalau abang mau, ya udah. Kalau nggak mau, banyak kok. Saya karena lagi butuh uang aja. Kita ke notaris tuh, hari Minggu jam 9 pagi. Berarti pas abang ke notaris itu abang belum survei rumahnya? Belum bang, karena saya buru-buru. Jadi kayak, dia udah jual murah, terus dia bilang, ini masih banyak loh yang mau. Oh, takut diambil orang. Iya gitu, kedua kan saya juga butuh rumah. Paham. Gitu. Ya udah tuh, transaksi semua deal. Uangnya sama dia, saya udah megang suratnya, surat AJB bang. Tinggal ke SHM aja, itu nantilah belakangan. Terus saya bilang gini, Pak, ayo Pak, kita ke perumahannya. Dia bilang, wah ini saya mau langsung berangkat. Berangkat mana? Langsung ke Pelabuhan Merak, ke Lampung. Itu kan jam 11-an bang. Makanya dia buru-buru, dia ngejar waktu ke Pelabuhan Merak. Ya udah, jam 1 siang dari notaris itu kita langsung berangkat ke arah sana. Nggak lama ketemu tuh, emang kompleknya itu buntu bang. Jadi sebelah kanan itu udah masuk gerbang gede kayak gapura gitu, nggak ada gerbangnya, cuman kayak gapura aja. Tengah-tengahnya ada pos security tapi nggak ada security, kosong gitu. Kita lihat kiri kanan itu belum ada rumah bang. Pas masuk itu masih kayak ceker ayam. Iya. Jadi belum ada rumah-rumah, jadi kita disambut dengan tanah-tanah kosong aja gitu, tumpukan-tumpukan tanah yang mau dibangun nggak jadi, kayak ada gomblok-gomblok yang terbengkalai gitulah. Kita ikutin jalan, memang di ujung sana udah ada jadi rumah-rumah tuh, udah jadi rumah-rumah tapi belum diisi banget, masih rumah-rumah terbengkalai itu. Kiri kanan itu kayak pintunya aja belum ada gitu, kayak orang nggak ditempatin udah lama. Iya. Kita cari, kita sempat muter-muter sambil saya juga ngeliatin ada warga nggak di sekitar. Oh ada. Nah saya taunya ada warga di situ karena ada toren. Biasanya kan ada warga kan pasti ada toren, ada pagar yang udah rumahnya udah jadi. Iya. Oh sini ada 1, 2, nggak sampai 20 bang. Untung aja pas sampai kompleks saya itu, yang blok saya itu, saya nomor itu paling ujung. Udah di sininya lagi udah tembok bang. Tembok beton. Nah tapi benar rumah ada itu, bagus, catnya ada. Kita masuk, assalamualaikum, kita buka, cerak, bagus bersih, emang dia niat jual, catnya bagus, rapi. Kita masuk ke dapur, ya rapi, udah seneng lah gitu. Di situ paling minusnya kita nih tinggal bikin kanopi sama pagar dulu kali ya. Ya udah, kita pulang lagi, tapi nanti kita izin dulu, kita cari warga, laporan kepada RT RW setempat lah atau kepala desa lah. Saya cari warga lain, ada di seberangnya, masih di komplek itu juga. Itu bukan warga sih sebenarnya, kayak tukang lagi renovasi. Tukang lagi renovasi ada 2 orang situ. Pak, maaf, numpang tanya, kalau untuk RT RW di sini di mana ya? Oh, di sini mah nggak ada RT RW. Oh, terus saya laporan kemana? Ke kampung seberang. Di situ ada sebutannya Mang Engkus. Sebelum pulang, saya laporan dulu, nyari rumahnya Mang Engkus. Saya cari-cari, tanya warga-warga, ditunjuk emang. Oh, no, rumahnya paling ujung, masuk aja sana pedesaan. Oh ya, saya masuk, makasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab dia. Ada apa? Pak, saya mau nyari rumahnya Mang Engkus. Iya, kenapa? Mau laporan apa? Saya tinggal di perumahan sana. Yaudah yuk, naik tuh, duduk kayak gini bang. Iya. Ini saya, ini Mang Engkus contohnya. Istri saya di sini duduk. Kamu mau tinggal di blok mana? Dia langsung nanya kayak gitu. Blok B. Intinya kamu hati-hati, kalau nggak kuat mending balik aja. Ya Pak. Udah saya salaman tuh, udah pulang. Udah beberapa hari kemudian saya sambil nyari-nyari tukang buat bikin pagar, kanopi. Ketemu tuh seminggu kemudian. Saya pagi-pagi udah berangkat sampai Tangerang, itu sampai rumah saya itu jam 10. Saya tungguin sampai jam 12 itu belum ada. Akhirnya dia nelpon bang, dia ngomong marah-marah, kamu jangan ngerjain orang tua. Saya udah muter-muter di sini, udah ketemu. Yaudah gini aja dah, Pak. Bapak tunggu di depan gerbang aja. Saya samperin dah. Oh yaudah saya tunggu buruan. Saya samperin. Keluar ada, dia bawa mobil osbak, bawa besi-besi buat bikin pagar. Iya. Saya ketemu. Emang gimana Pak? Tuh lihat, anak buah saya menggigil, kaget. Kenapa emang? Saya udah sampai situ. Rumah kamu kosong, gelap. Anak buah saya ngetok-ngetok. Assalamualaikum katanya, masuk. Katanya ada suara perempuan. Dia penasaran, dia masuk. Terus tanya,
Terus ada gua nggak? Saya tanya tuh ke anak buahnya. Enggak mas, gimana? Saya masuk mas, saya masuk ada suara anak kecil nangis jongkok. Saya kira mungkin abis itu main sama orang tuanya kali gitu. Saya tanya, dek bapak ibu mana? Nangis aja bang, jongkok ada belakang. Pas dia mau pegang, nengok tuh bang, nengok udah mukanya udah nggak ada, kulitnya itu udah kelupas, udah melotot matanya. Langsung tuh kabur tuh anak buahnya tuh. Pak tolong, kabur keluar rumah, udah jalan-jalan, udah keluar itu, udah cerita kayak gitu. Sedangkan ayo yang mana rumahnya? Percis di rumah saya itu. Tadi saya ada di sini. Nah ini rumah udah jadi. Gimana sih? Bingung dia berdua. Ya udahlah pak, betulin buruan pak. Saya mau nempatin 2 hari kemudian nih saya mau tempatin nih pak. Di reparasi juga dia masih kayak ketakutan gitu bang, kayak trauma, udah buru-buru udah selesai dari situ, udah tuh semua udah pada pulang. 2 hari kemudian baru saya tempatin. Itu tukang ngerjain cuma seharian doang bang? Seharian. Ngapain? Dia cuman pasang pagar aja, udah ngebor pasang pagar. Jadi tuh pagarnya sama kanopi sudah, tapi nggak kanopi gede, kanopi yang buat neduh aja gitu. Kanopi cuman ada kanopi udah dibor udah selesai gitu, cuman dilas udah. Nah udah tuh beberapa kemudian baru kita tinggal di situ. Awalnya udah anteng ayam. Kan saya pulang malam. Ya nggak malam banget sih. Habis isya lah. Saya di perjalanan pulang malam dari situ. Itu dari Jakarta malah. Dari Jakarta itu sore sampai sana malam isya. Sama istri saya kebetulan bantu saudara masak. Pulangnya bareng. Jadi yang pas saya bilang di satu blok itu ada saya di ujung dan di rumah ketiga itu ada penghuninya kan. Kita lewat itu ada koko-koko. Kalau orang Cina apa ya, sebutannya sembayang bang. Kayak yang dibakar gitu di depan. Terus sama kayak ada tong kayak dia nabun. Kita lewat kan kita bilang permisi pak. Jadi jawab iya, dari mana? Baru pulang kerja. Oh iya, udah masuk. Jadi pas saya masuk rumah itu tuh bang, ya udah biasa aja bang. Nah nggak lama ada suara rame, suara orang bercanda apa gitu. Kan kompleks sepi bang. Ya udah saya keluar. Kata saya coba keluar. Ada penghuni baru kali, warga baru. Saya keluar. Nggak ada sama sekali. Nah saya sama istri saya di luar tuh, di depan gerbang rumah. Suaranya malah dari tembok. Di belakang tembok ini percis. Suara kayak orang ngomong apa. Kita merinding kan. Kita masuk. Pas masuk rumah, di dapur itu kayak ada suara orang mandi. Ya, kok dapur nyala? Kamu nyalin air? Enggak. Itu siapa yang di dapur? WC gitu kan. Nggak tahu. Istri saya di ruang tamu. Saya cek kan, nggak ada apa-apa. Pas istri saya mau masuk kamar buka pintu, yaudah. Saya kan di ruang tamu mau nonton TV gitu. Yaudah kamu tidur duluan. Udah buka pintu, ngek. Astagfirullahaladzim. Pocong bang, berdiri di kasur bang. Tinggi, gede banget bang. Astagfirullahaladzim. Saya tanya, apaan sih? Saya lihat, Allahu Akbar. Saya kabur. Saya pindah di kamar kedua di sampingnya. Kamar kayak gudang. Saya tutup, saya kunci. Saya baca doa aja istri saya. Baca doa ayat kursi segala macam sholawatan. Udah tuh. Sampai ketiduran dah tuh. Sampai pagi, kita bangun, kita buka pintu nggak ada. Nah itu. Nah beberapa hari kemudian, istri saya itu ada acara di rumah saudara. Nah itu acaranya pesta bang. Pesta selama 3 hari. Nah istri saya ngomong izin dulu. Sayang ini aku mau ada acara di keluarga besar ini. Tapi aku nginep ya, soalnya kalau pulang pergi kasihan kamu jemputnya. Di mana? Di Jakarta Pusat. Jadi kamu nginep, iya sama saudara-saudara di sana. Bantu-bantu masak, pernikahan. Ya udah deh. Tapi aku juga takut ya kalau tinggal sendiri di sini. Terus istri saya saranin,
coba aja panggil teman-teman kamu tuh yang biasa nongkrong dulu, teman-teman sekolah. Nah, saya inget tuh, wah, ada si Kapi, si Eba sama si Agus, temen tongkrongannya tuh, dia udah siap aja gitu kalau kita ajak. Saya teleponin satu-satu, mau nggak temenin gua? Gue punya rumah nih, udah ntar kita main PS. Emang saya punya PlayStation, permainan anak-anak 90-an abang. Oh siap, ayo. Udah lu jemput gua, gitu kan. Kita titik kumpul di daerah Jakarta Barat, Kalideres. Semua udah ngumpul tuh, nginep untuk nemenin saya. Sebenarnya nemeninnya juga cuman sehari doang. Ayo jalan. Terus penyanyiannya udah emang kayak biasa, jauh apa dia komplain lah, apalah. Masuk komplek. Nah, itu kan masih siang bang. Itu siang sekitaran jam 12 siang. Udah sampai, emang jalannya dari pagi. Ketemu yang di blok saya itu rumah cici-cici gitu, rumah Chinese gitu. Ada cici-cicinya, muda, cakep. Ada mobil kayak baru buka pintu mobil gitu. Dia ngeliat saya juga, sambil bilang, yang tinggal di sana ya? Kita bertemu. Oh iya Ci. Ya salam kenal ya, saya juga tinggal di sini. Gitu. Gimana? Enak? Waduh. Saya bilang, baru-baru ada tukang yang udah kabur Ci. Oh iya emang di sini mah begitu. Kita kalau nggak punya pegangan nggak kuat. Kata dia gitu. Iya, dia bilang kita kalau nggak punya pegangan nggak kuat. Cici emang mau mana? Habis libur apa gimana? Enggak, kalau saya mah kerja sore berangkat pulang pagi. Jadi siangnya itu tidur di sini. Oh pantas waktu itu saya ke rumah saya gedor-gedor kagak ada yang keluar. Oh iya, tapi kalau setiap malam saya pulang kerja saya ngeliat ada koko-koko lagi sembahyang. Makanya saya nggak ganggu, saya misi. Koko-koko dari mana? Ada koko-koko, dia nabun. Nggak ada sini, nggak ada koko. Saya itu tinggal sama suami saya berdua. Terus siapa? Saya nggak tahu. Ini aja suami saya lagi marah-marah mulu. Kenapa? Ikannya banyak yang hilang. Jadi itu orang Chinese itu suka miara ikan-ikan. Kayak ikan-ikan koi gitu yang halamannya itu dibikin kolam hiasan gitu, ikan-ikan koi. Oh iya nih, ikan saya banyak yang hilang. Dimakan kucing kali ya. Nah teman saya ini stoknya gayanya sengak, sosok akrab, SKS gede. Wah iya tuh harusnya pakai CCTV atau apa gitu kan ya. Sosok godain lah gitu. Saya bilang, udahlah nggak usah gitu loh. Ayo kita jalan aja. Cik, iya deh Cik, saya permisi. Iya. Siang tuh bang, sekitar jam sore udah situ tuh. Set, masuk ke rumah. Kita masuk kan saya ada persediaan makanan tuh, Indomie atau apa. Ayo kita masak Indomie, yuk. Tapi gue ngeliat tuh itu ada tembok, ada kebun apaan? Kata si Toke. Nah, anak-anak bilang, jangan macem-macem lu, jangan mulai-mulai lagi nih. Nah, mungkin anak-anak tau lah, dia itu orangnya begitulah. Cek yuk, gitu. Penasaran mumpung masih di sini. Jangan, udah, main PS aja. Ya lah, mumpung masih sore. Akhirnya mau nggak mau kan, pada penasaran kita ikut pancing. Ya udah, ayo, gitu. Naik, dia manjat di tembok itu. Dia lihat pemandangannya bagus, di sana ada sungai. Nah, bukan hutan itu kebun. Oh, enggak ya, bambu di sini doang. Di situnya tanah kosong. Kesananya lagi ada kali gitu. Ayo naik yuk. Pada penasaran. Ya saya juga penasaran bang. Jadi kita turun, tanah kosong, tengah-tengahnya kosong, dikelilingi bambu. Dan situ ada jalur jalan. Kita ikutin bambu itu jalan gitu. Ujung-ujungnya kayak ada dermaga. Buat kayak perahu rakit kecil gitu, kayak buat mampir. Kita mikirnya kan, oh di sini tempat pemancingan. Oh iya, si Toki ngeliat, ada rumah tuh, kayak saung sih bang. Buat tempat mancing istirahat kali ya. Udah yuk sambil jalan dia. Yaudah yuk. Dia jalan sampai rumah itu, masuk tuh kita ikut-ikutan. Emang awalnya kita juga bertiga tuh takut, karena kita ikutin aja. Yaudah yuk. Sampai ada sajen bang di dalam rumah itu kayak. Jadi nggak ada bangku, nggak ada apa. Jadi kayak ruangan kosong, ada satu meja, ada sajen. Ada sajen tuh, pokoknya ada kembang, ada apa gitu. Saya udah mulai takut, udah mulai, wah, woi balik. Saya udah begitu kasih kode. Kata si Eba aja, ayo balik dah. Ini udah di luar batas nih, balik. Kata si Kapi kan orangnya kayak, ngapa lu takut? Elah, dikituin tuh meja sajennya. Sajen begini doang, takut.
Anak Jakarta takut sama ginian. Bukan, kita harus menghormati orang, menghormati penghuni di sini juga. Ini kan sajen, pasti kan ada manusia juga yang naruh. Takutnya kalau kita ambak-ambakin, dia marah. Ya elah, marah-marah sama sajen, gue ganti berapa sih? Dia ngomong begitu. Kita lagi ngobrol tuh, emang di situ juga kita masih menikmati suasana, Bang. Iya. Itu sore. Nah, si Agus bilang, "Weh, mau mendung. Ayolah balik. Itu tanah lo, terkotor kaki lo." Udah mulai hujan tuh, detik-detik. Yaudah balik. Toknya mana? Masih di dalam. Dia kencing di pojokan gitu. Kayak gini nih, Bang. Di tembok. Dia kencing, Bang. Di ruangan itu. Si Agus marah. "Weh, lu mah ada-ada aja. Pakai kencing di sini. Nggak ada tempat lain. Di mana gua nggak kebelet? Emang siapa yang ngeliat? Kuntilanak, pocong, kencing tuh. Ah, udah cuekin, kita kabur. Lari tuh, kan hujan tuh. Nah, tuh si Toke sama si Agus itu udah naik duluan tuh. Dia udah cepet tuh, langsung naik tuh. Dan karena dia badannya enteng, lincah, gua sama si Ebay agak gempal. Hujan tuh agak gerimis, udah mau maghrib. Kita mau naik, dengar suara, Bang, dari arah sungai. Kan namanya kuntilanak, namanya kayak gitu-gitu kan pasti suara nangis sama suara ketawa. Pasti kan? Ini mah bukan suara itu, Bang, yang kita dengar. Apa? Kayak suara orang kayak begini. Begitu. Kayak gitu. Jadi suara kayak kayak orang nyanyi gitu. Tapi kita dengar nih. Tapi jauh suaranya kayak suara angin. Tapi ada suara kayak orang jalan gitu. Kita ngelihat, saya sama si Eba itu tatapan mata gitu. Kayak ngasih kode isyarat gitu. Ayo naik begitu, cepet naik begitu maksudnya. Udah jangan nengok belakang. Si Eba udah duluan. "Wah, tolongin, Bay." Dia narik badan saya, langsung jatuh kuprak. Berdua jatuh prak. Nah, anak kaget tuh yang di bawah berdua. Bang! Ketawa. "Hey, ngapain lu loncat? Nyari penyakit lu." Si Eba begitu. Begitu. "Lu ngeliat, Bay?" Gue katanya. "Enggak. Tapi dia di sini nih. Dia di sini nih, di belakang tembok nih." Si Toke, "Alah, begitu aja." Ya udah tuh, si Toke naik lagi. Dia baru naik ngeliat begitu. Wah, langsung, Bang, loncat. "Allahu Akbar, pocong." Pocongnya nggak dapet tiduran begitu. Langsung loncat. "Allahu Akbar." Jatuh, dia gubrak. Gilanya bungsut. Brak ya. Pada kaget tuh, astagfirullahaladzim. "Bener kan?" kata saya, Bay. "Bener kan? Di belakang tembok ini nih." Kabur ke rumah. Masuk, kunci pintu. Wah, udah tuh tenangin diri dah. Waduh, udah ngumpet di kamar dulu sebelumnya. Jam berapa itu nyampe rumah? Maghrib. Maghrib. Ya kan turun depan itu rumah saya, Bang. Iya. Pas buat maghrib itu. Pas mau gelap lah gitu. Kita udah di kamar tuh kan udah beberapa jam lah. Ditanya sama Agus, "Jam berapa?" "Jam 8. Oh yaudah, udah aman kali." Diintip. Si Toke yang tadinya berani langsung jiper, Bang. Langsung, "Aduh, ayolah kita pulang lah," begitu. Si Agus ngomel, "Mampus," begitu, kesel. Si Agus ngomong, "Wah, udah aman." Ya udah tuh aman. Nah, setengah jaman main PS lagi. Tapi si Toke masih begini ya sih. Ya kan dia ngeliat, Bang. Iya. Ceritain sama si Robis main PS. "Emang apa lu?" "Pocong," diceritain. "Pocong. Gede banget. Kayak pohon kelapa. Melotot matanya." Begitu. Ya gue langsung loncat begitu kan dia. "Rasain lu, makanya lu." Dia berdua fokus main PS. Saya masak mie instan. Bikin kopi di dapur. Saya bawa nantang gitu mie. "Mie-nya jadi, ayo makan." Saya lihat, si Toke mana? Di bangku tamu udah nggak ada orang tuh. Dia cuma di bangku ngarah TV aja pada main PS. Iya. "Loh, tadi di sini," kata si Agus. "Loh, tadi di sini ngobrol sama kita, dia lagi beriang aja." "Lah iya, mana tuh anak? Pintu kebuka, nggak taunya dia udah keluar." "Ya si goblok, dia kemana itu?" Kita ke depan kan. "Toke," kita panggil. "Woi, mie udah mateng." Nggak ada suara hujan. Tuh anak, udah biarin aja, makan mie dulu, baru kita cari. Iya. Udah makan mie tuh, mie-nya si Toke masih ada. Ada sejaman, Bang, di jam 9, setengah 10.
ini anak belum muncul-muncul. Dam, iya ya, mana udah rokok udah habis katanya. Kemana dia? Yuk cari yuk. Cari itu. Tapi sebelumnya kita nyari jas hujan dulu bang. Kan di motor kan ada jas hujan tuh, jas hujan plastik kita pakai semua. Saya bawa senter dari rumah, handphone taruh tuh. Handphone taruh takut pada basah kali. Dia taruh tuh di kamar sambil charger. Yang bawa senter tuh saya senter gede. Si Agus senter yang kayak batangan gitu. Saya baik kagak. Oke. Nah si Agus mau senter. Saya sama saya baik berdua yang gemuk itu. Jalan. Toke, toke sambil nyenter-nyenter rumah. Mana ya? Pas di persimpangan ada dia lagi jalan. Pas kuyup. Sambil kayak nyurutu-nyurutu gitu. Kalau nenek-nenek itu kayak makan daun sirih. Oke. Tapi dia kayak begitu-begitu aja, kayak daun gitu, kayak daun digulung-gulung gitu aja. Si Agus ngeliat, tuh si toke. Buset tuh dari mana main hujan-hujanan begini? Bukan hujan-hujanan, itu gue nongkrong di situ tongkrongan. Tongkrongan. Anak-anak lihat saya bang. Saya bilang, nggak ada tongkrongan di sini. Yang tinggal sini, blok ini gua doang sama tuh Cici yang tadi kita ketemu. Sisanya kosong semua tuh rumah. Kosong rumah tuh, belok kiri kosong, belok kanan kosong. Adanya yang ada isinya itu beberapa orang di sono. Seberang kiri itu, ya udah saya doang berdua. Seberang sono, ya nggak sampai 10 orang, nggak sampai 20 orang malah. Iya. Itu pun nggak ditinggalin, cuman ngontrol doang. Udah tuh, di mana? Nggak ada. Penghuni baru kali Dam. Penghuni baru kali Dam, gitu kan. Ada si Robi pada. Ya udah yuk kita buktiin. Kalau bener nggak ada orang, lu mau taruhan berapa kan namanya? Ini kan bang ya, bercanda-bercanda sebenarnya mah. Main taruhannya, yuk, ayo. Kita jalan berempat. Dia jalan duluan tuh si toke. Ayo, rame no. Dia jalan-jalan. Pas sampai kayak fasilitas umum tapi terbengkalai bay. Oke. Bang. Kayak lapangan basket tapi udah nggak dihuni, udah banyak lumut-lumut. Si Ebay nanya, mana tongkrongan? Di situ saya diem aja karena saya paham. Nah ini anak diganggu nih. Iya. Langsung ditabuk tuh sama si Agus. Makanya kalau di kampung orang yang sopan. Wah, kalau begitu sama gue marah-marah. Nah si Agus jawab, lihat diri lu lagi ngapain? Ya ngerokok. Ini tuh rokok. Gua langsung diumut. Kayak rumput-rumput gitu. Tadi rokok badan gue basah. Lah ini apaan kok? Gue kayak jatuh dari lumpur. Badannya lumpur-lumpur. Kayak tanah-tanah gitu. Aduh. Ketakutan. Yaudah kita rangkul. Yaudah, makanya jangan macem-macem. Gue aja yang tinggal di sini takut. Lu lagi berani-beranian. Yaudah tuh, kita tuntut tuh kayak, aduh, ngapa gue begini ya? Begitu kan. Akhirnya deh saya bawa ke rumah sambil jalan. Udah istighfar gitu kan bang. Sampai situ, kita ngeliat sebelah kanan. Tuh ada siapa berdiri. Kayak siluet gitu bang. Jadi pas pertigaan itu kita nyorot tuh. Masih kayak ada kabut itu jantung. Iya. Siapa ya? Saya ngomong. Cici, saya kira yang tetangga saya itu Cici. Saya bilang, Cici? Bukan. Dia makin maju, makin jalan. Nah, tangannya begini nih. Kayak ada selendang, joget. Begitu di tengah jalan tuh. Nah, tapi kan itu belum kelihatan, cuma siluet doang. Iya. Siluet, lampu juga, wah. Ada lampu gimana sih gitu. Nggak begitu banget fokus. Cuma terang aja gitu. Lama-lama deket tuh dia. Lama-lama deket, saya juga nyenter mulai menggigil. Pada bengong kayak bisa gerak. Pas lihat lagi nyari jepong bang. Tapi apa bang? Palanya buntung. Palanya buntung berdarah. Semua darah itu. Kayak orang pakai kebaya gitu. Kayak kebaya Bali sih. Apa kebaya Betawi. Joget. Penuh darah. Palanya nggak ada. Begini aja udah. Ya kita. Astagfirullahaladzim. Udah nyebut tuh. Ya Allah. Lari semua. Bubar tuh semua di situ. Ada yang ke kanan. Ke kiri. Saya lari ke rumah saya. Karena saya tahu jalur rumah saya. Iya. Saya, lah anak-anak mana nih? Waduh, saya balik lagi, saya panggil lagi tuh. Bay, Agus, toke. Saya teriak, mereka juga teriak. Dam, Agus, woi, baru teriak. Nah, pada lari ke satu titik, ke saya. Dam, apaan? Gue dikejar tuh sama yang nyari jepong katanya. Satu lagi, Dam, ada, buset itu pada buntung. Yang setan di sebelah mana nih? Dia dulunya nemuin, kalau saya kagak. Terus si toke mana?
waduh anak orang tuh kalau hilang gimana ini. Ya udah kita cari tuh bertiga, udah kita jangan bisa, ayo pegangan tangan. Kita cari hujan-hujan tuh. Toke. Pas kita balik lagi ke rumah saya bang, ada si Toke lagi jongkok. Lagi jongkok itu ngadep tembok itu. Dia kayak, abang pernah ngeliat orang makan semangka nggak kayak lagi lapar? Oke. Iya. Bahasa begitu. Itu kayak dia kayak lagi makan. Kira dia, buset makan mie hujan-hujanan. Kita liatin, dia nengok ikan bang. Dia makan ikan mentah, ikan koi yang dari Cici itu dia ambil. Dia makan. Astagfirullahaladzim. Di empar tuh pakai sendal sama si Ebay. Woi, istighfar. Terakhir terus kayak saya cari bambu tuh. Kayak dorong-dorong gitu. Wah itu ikan bang, kayak gila lu. Lu serupan apa gimana? Apa gila lu? Ketawa aja. Gini. Hehehe gitu. Bahkan kita, waduh anak orang nih, jongkok dia. Hehehe begitu. Ketawain kita. Hehehe. Kayak orang gila lah, gimana sih bang? Makan, waduh ketemu yang punya mampus lu. Ketemu yang punya mampus dah tuh. Ditepok tuh kan namanya si Agus, orang agak galak dia tuh. Mau ditendang. Pas ditendang, pas meleset. Meleset, tiba-tiba dia menggigil, pas jatuh tuh. Kayak nggak gerak. Gus, kenapa lu Gus? Siapa itu bantu Gus. Gak tahu dah. Kok tiba-tiba badan gua menggigil lah. Gus. Nah ketawa tuh makin kenceng suaranya. Si Toke, wah, sambil makan, wah, begitu kan. Ikan udah pada banyak itu, ada digigit-gigitin tuh ikan hidup bang. Kalau ikan goreng mah enak. Ini ikan mentah, ikan koi, digigit, begitu. Sambil ketawa, dia kayak nontonin kita aja begitu. Toke, bantuin. Si Ebay lagi bantuin, tiba-tiba goyang gini. Gue tanya, lu ngapa lagi? Nggak tahu. Kepala gue pusing. Aduh, kepala gue pusing. Emang yang gue tahu dia tuh sering migrain. Karena kolesterol, karena gemuk. Nggak tahu. Kepala gue pusing. Ambruk dia. Brak. Aduh, begitu kayak orang pusing gimana sih migrain. Aduh. Bertiga pada begitu tuh. Aduh, gak ada yang beres nih. Bukannya bantuin gue biar gue berani. Malah begini gitu gue. Malah kayak, aduh, entah gua ngomong ke emaknya, papanya, gimana ini anak? Jadi saya baca ayat aja bang. Saya baca ayat kursi, ayat surat Yasin, sepotong lah walaupun nggak hafal. Saya baca semua ayat yang saya inget bang. Maksudnya udah biar udah pergi lu begitu kan. Si Toke ketawa, wah, sambil jongkok sambil makan, wah, kayak orang nonton TV sih kayak bocah gitu. Si Agus merinding, aduh, kayak orang di pegunungan gimana sih bang? Kayak orang mandi, astagfirullahaladzim, begitu berangkat. Si Ebay udah pusing aja, muntah keluar mie lagi tuh. Udah mau pingsan. Di situ abis saya baca doa, langsung dada saya tuh nggak bisa nafas bang. Jadi mau baca doa susah, mau begitu. Gimana sih, kayak kagak ada nafas. Iya, nyesek gitu. Iya, kalau kayak penyakit tuh kalau orang bilang COVID lah, tapi masa COVID tiba-tiba. Iya. Jadi nafas pakai mulut. Saya baca doa tuh, astagfirullahaladzim. Saking nggak kuatnya, sampai ambruk saya, sampai kayak lemas, sampai kayak sujud begitu kayak. Saya baca doa, akhirnya di situ mulai tuh penglihatan saya merah semua. Jadi tuh merah semua, nggak tahu kenapa. Udah nggak kuat lagi, udah saya ambruk udah. Saya kira saya juga sebelum ambruk nangis bang. Kayak keluar air mata, tapi nggak bisa nangis, kayak aduh, masa gue sampai sini sih, aduh, teman-teman gue ini gitu. Wah, udah banyak pikiran udah. Intinya, aduh, ini teman-teman gue kasihan gitu kan ya. Udah nggak sadar tuh gua. Udah sadar si Ebay bangunin. Kita lagi di kamar. Udah di kamar semua numpuk situ udah. Itu juga saya sadarnya dibangunin si Ebay. Dam, bangun. Udah pagi, Dam. Bangun. Pakaian masih jas hujan emang. Masih jas hujan. Bangun, Dam. Saya bangun. Masih linglung. Jas hujan. Lu nggak apa-apa, Bi? Nggak apa-apa. Lu nggak apa-apa. Soke mana? No, lagi ngorok. Tidur. Pules. Si Agus tuh
Terus Gus masih diem aja. Oh, sadar tapi diem aja. Gus, jadi apa? Nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Bangun itu lah si toke. Kek, bangun. Apaan sih? Bisik. Gitu. Bangun. Lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Lu dari mana aja emang pada? Gua sampai ketiduran di rumah. Lah saya kan bingung Pak. Dia ngomong begitu, kita bertiga bingung. Udah jelas-jelas, jadi begitu. Yang masalahnya di dia. Kita nggak mau cerita. Yang tahu kita bertiga. Nah ini kok abang tiba-tiba ada di kamar? Nah itu. Saya bingungnya kenapa di kamar. Kita bertiga dulu tuh, ruang tamu. Si Tokek kayak masih tidur tuh. Gua ngantuk. Kita kenapa di kamar ya? Gua nggak tahu. Gua juga bohong dengar suara ngorok. Oh ya dah. Cuci muka. Pas ke WC kan, si Eba mau, gue dulu gue mau kencing, pipis. Gitu. Udah buka pintu. Wah, kaget dia kabur. Woi, itu ada bangkai ikan gitu. Bangkai ikan. Jangan ketahuan si Toke. Takutnya dia udah ngeliat pocong, ngeliat kayak gitu, aduh. Gimana mental ntar? Ya. Terus gimana ini? Ikan banyak banget. Tuh, kalau ketahuan cici gitu nggak enak kita. Aduh, sangka lu meling ikan dam gitu. Ya iya sih. Ini gimana? Ya udah dah, kita kubur. Kita ambil ikan itu, kita bersihin tuh ya kan. Kita ambil kantong kresek, kita taruh tuh ikan-ikan yang kayak bangkai-bangkai tulang-tulang. Kita ikat. Dah, gua aja yang balik ke kebun itu. Mau nguburnya, mau buangnya di situ. Jadi tuh si Eba yang masih Agus, yang ke atas itu, yang di balik kebun itu. Saya tunggu di rumah, udah temenin aja si Toke. Ya udah hati-hati lah, ya turun dia berdua. Pas saya masuk ke rumah dulu, mau cuci tangan bang, ada yang ngetok, tok. Assalamualaikum. Kayak kenal di suara. Saya ke depan, waalaikumsalam. Mang Kus, masuk mang. Iya. Duduk tuh, ngobrol. Semalam kenapa tidur di depan? Ada apa? Saya cerita. Saya ambil lesu gitu ngomong. Aduh, gimana Mang Gus ya? Aduh, ini udah parah banget Mang Gus. Teman-teman saya dikerjain. Kamu nyebrang situ ya? Iya sama teman-teman. Kan saya udah bilang kalau di kampung orang tuh sopan. Mau siapapun harus sopan gitu. Ya Mang Kus maaf. Pokoknya intinya saya diceramahin lah sama Mang Kus. Harus sopan di situ. Tadi subuh saya lihat kalian tidur di luar. Ngapain coba kurang kerjaan amat? Dia bilang begitu. Saya tarik aja, saya seret. Dikirain enteng badan kalian. Saya sampai capek. Ya makasih Mang Kus gitu. Iya makanya ya jangan diulangi lagi, bilang temennya harus sopan di kampung orang. Iya Mang Kus gitu. Yaudah saya balik. Itu anterin temen kamu pulang ya. Pas sampai depan pagar dia bilang dia balik lagi. Kamu memang kalau nggak kuat udah tinggalin rumah ini. Memang kenapa Mang Kus? Ya banyak cerita di sini. Selain kamu banyak juga sebelumnya nggak kuat. Oh gitu. Mau gimana lagi Mang Kus? Ya udah terserah kamu. Saya pulang dulu. Iya. Ya udah. Gitu bang. Udah semua udah kelar, udah ngomong, akhirnya pulang tuh rame-rame. Jadi dia semalaman doang itu tinggal, mereka nginep. Kan istri saya 3 hari. Mau nggak mau saya kan tidur sendiri bang. Oh mereka pulang ke Jakarta abang sendiri ya? Iya kita balik lagi malam tidur sendiri. Oh. Ya memang yang saya tahu Mang Kus itu selain tokoh masyarakat kadang dia ngontrol juga perumahan situ. Dia tuh kayak keliling lah, kayak patroli kalau ada apa-apa, karena dia yang jagain lah. Karena makanya dikenal dengan tokoh masyarakat, orang-orang komplek katanya dia gitu. Saya nggak bisa tidur pas malam Jumat. TV saya nyalain. Memang jujur saya bukan yang orang ahli ibadah gitulah, baca Quran apalah gitulah. Saya cuma nyalain TV, nyetel musik. Sampai jam 4 mau subuh. Saya keluar, saya beraniin. Gue tinggal di sini. Gue berani, yang penting gue intinya sopan. Keluar juga mau sholat subuh bang sebenarnya. Mau sholat subuh, mau nyari warga sebenarnya. Subuh biasa kalau subuh nih pada sholat subuh di masjid. Ada memang musola. Tapi musolanya udah jadi tapi belum jadi pintu maksudnya. Jadi masuk musola itu tanpa pintu. Iya, kan ada tuh musola tanpa pintu. Jadi kita masuk aja gitu.
ada lampu, ada apa semua udah rapi, tinggal pintunya aja. Jadi kadang-kadang kalau istirahat mungkin dikasih buat tiduran di situ apa gitu. Saya ke musola itu awalnya biasa aja, nggak ada apa-apa. Jalan malam jam 4 saya jalan sambil olahraga lah, ngurusin badan sampai musola. Terang, lampu nyala. Ada mangkus emang. Dia kayak baru beres-beres lah di situ. Dam, mau sholat? Ya, ambil wudhu di situ. Oh ya mangkus. Saya ambil wudhu. Saya mau sholat. Ayo mangkus jamaah. Saya mau udah dari tadi. Oh, emang warga nggak ada? Warga sini mana ada yang sholat? Pada kagak mau, males, gitu. Kayak kamu. Gitu. Ya udah, saya sholat bang. Tapi sebelum sholat dia bilang, nanti kalau udah selesai sholat lampu matiin ya. Oh iya mangkus. Udah selesai sholat, kita tuh udah kelar lampu. Saya matiin mau sholat. Saya matiin, saya ambil sendal, saya jalan. Saya nengok. Kok musolanya terbengkalai bang? Pas saya nengok lagi. Jadi pas saya ambil sendal itu, musolanya pas saya lampu matiin itu masih bersih. Kayak bekas ya ada orang buat sholat. Saya pakai sendal, saya keluar, nggak jauh saya lihat musola lagi dari jauh. Kok kayak terbengkalai? Jadi kayak musola ya udah kayak ada kabang-kabang. Saya lihat kayak tadi musolanya bagus dah. Lampu depannya nyala, ini kok mati? Kan saya matiinnya lampu dalam. Mulai panik, mulai palu dan merinding. Saya balik jalan arah rumah, sambil jalan, sambil baca-baca salawatan. Rame tuh, setiap rumah ada suara-suara. Nah, kayak orang ngobrol lah, apalah, rame. Wah, semakin lama semakin kenceng bang, Semakin lama saya kenceng lari, kayak ada yang loncat. Tek, 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 tek. Lari aja saya, masa bukan lari kenceng sih, kayak lari jalan buru-buru ya. Kayak jalan buru-buru. Saya nggak berani nengok. Tek, tek, tek. Mau masuk rumah, udah hilang tuh. Tek, tek, tek. Saya nengok di depan muka saya bang. Wah, astagfirullahaladzim. Apa? Pocong bang. Percis banget, kayak orang pacaran tuh mau nyium. Wah, astagfirullahaladzim. Saya kabur. Pocong serem banget bang. Mukanya udah kayak tengkorak doang udah. Tengkorak doang. Putihnya bukan putih bersih. Udah putih kayak digigit tikus, copot. Compang-camping. Begini aja. Astagfirullahaladzim. Depan muka. Saya masuk ke dalam bang. Saya udah tidur pakai selimut aja udah tidur pakai selimut, ketakutan bang. Namanya ngeliat pocong langsung bang. Lah kaget kan bang, gimana? Tutup, udah selimut tuh udah nunggu pagi lah sampai main bola bisa. Sampai merinding bang. Pokoknya udah jam 10-an, udah siang tuh. Iya. Udah kita buka, udah terang, udah aman. Nah kan beberapa hari kemudian istri pulang. Pulang juga saya jemput dulu. Saya ke kota dulu pulang. Di perjalanan dia ngomong emang, gimana kemarin sama teman-temannya? Enak, udah tenang, nggak ada masalah gitu. Nggak ada sih. Ya biasa anak-anak bercanda-bercanda, ketawa ke TV gitu. Saya ngomongnya 3 hari ke istri. Padahal mah sehari aja mereka nggak kuat. Dan seiring berjalan waktu, sebenarnya normal bang. Nggak ada gangguan lagi tuh. Mungkin karena ada Mang Engkus kali yang bilang, kamu yang sopan. Dan mungkin penghuni sana udah mulai kenal saya gitu. Saya itu orangnya nggak macem-macem gitu. Jadi nggak gitulah. Berjalan waktu, istri saya minta, yang kayaknya aku telat deh. Saya cek kan, kita ke bidan. Sampai bidan, dicek, alhamdulillah bang. Istri tuh di tahun 2020 ngandung. Oh, hamil. Iya, ya seneng dong. Akhirnya target saya itu punya rumah, punya keluarga kecil, berjalan. Walaupun ya di sisi lain rumah itu, ya begitulah. Iya. Ya, tapi kan kita mah udah bahasa kasarnya, nanti juga kalau udah lama udah biasa. Gitu kan. Udah lama juga udah biasa. Sering berjalan waktu, di bulan ke-5, istri saya hamil itu mulai gangguan. Dia lagi nyuci kan jemur pakaian di depan bang. Oke. Jemur pakaian di depan. Jam berapa itu? Pagi? Jam siang lah jemur pakaian itu. Dia nyuci kan, dia habis beres nyuci. Jam 12-an lah habis zuhur, dia jemur baju.
Itu juga dia cerita. Jadi saya tuh cerita, saya lagi di kantor posisinya. Dia lagi jemur pakaian apa. Kan samping rumah kan kosong. Nah, di situ di dalam kayak ada suara sapu. Suara sapu itu kayak terus sampai jemur habis. Pas masuk rumah itu kayak di kamar yang kedua itu kayak ada orang gitu bang, kayak ada orang apa kayak ada orang, kira ini selesai maling gitu kan ya. Kayak ada kutuk kayak orang pertak gitu, kayak jatuh lah barang gitu, kayak ada orang jatuhin barang. Jadi saya kayak ambil gagang sapu, siapa ya mau maling ya gitu, ngapain maling di sini, kita nggak punya apa-apa, keluar ayo, jangan ganggu saya gitu. Keluar, sinden itu bang, yang nari jaipong keluar, palanya buntung, nabrak kagak bisa jalan bang. Nabrak teh. Lah saya panik bang. Astagfirullahaladzim, kabur bang, saya sampai keluar gerbang komplek. Bayangin bang, dari rumah ke gerbang aja itu lumayan jauh kan ya. Ini sampai keluar jalan raya, ngelewatin makam, hamil bang. Ya Allah, saya tahu begitu cerita, nangis dia. Jadi di rumah warga tuh, pas istri saya sampai rumah warga tuh nangis kan, minta tolong bang. Nah sama warga udah tuh ditolongin, ada apa, saya ngeliat hantu katanya gitu kan. Ya udah telepon suaminya. Akhirnya istri saya minjam handphone karena handphone di rumah. Namanya panik bang, masih bawa handphone dulu, bawa charger dulu kan nggak mungkin kan. Jadi langsung aja kabur. Sampai rumah warga dia teriak-teriak, tolong begitu bang. Pokoknya dia cerita kan udah nggak banyak, ini udah apaan tahu dia sebut. Dia keluarga sambil ngomong minjem telepon, kebetulan hafal nomor saya. Telepon. Pertama emang saya nggak angkat, kan saya ngantar paket kurir. Ada handphone saya reject. Baru tuh ada chat, ini aku. Gitu. Oh, kata-katanya kayak, oh, ini mah istri gua nih. Ada apa? Ini makan nomor telepon apa? Nomor telepon warga. Yaudah kamu kemari, aku jelasin. Udah kamu kemari aja, buruan gitu. Ini 2 kiriman lagi, saya kan ngantar paket. Itu udah, saya pulang tuh. Saya sampai jalan kampung itu, masih di kampung, gak sampai ke dalam banget. Sampai di jalan raya pas masuk kampung, ada tuh, diawe-awein sama mas. Mas Adam ya? Oh iya mas, ini istrinya di sini. Oh saya puter parkir motor. Saya jalan, mas, itu salaman kan. Nah pas ini istrinya katanya dari komplek lari kemari, histeris, teriak-teriak. Lagi hamil, lagi kasihan mas gitu. Kan saya bingung bang. Jadi orang berpendapat kayak gimana gitu kan ya. Waduh. Terus ada yang nanya, lagi ada masalah keluarga bang, apa gimana? Enggak bang, enggak, kita adem ayem kok bang. Makanya ini saya juga mau nanya di telepon. Bang kenapa? Aku ngeliat pala buntung. Kayak gimana bentuknya? Perempuan pakai kebaya, tapi palanya nggak ada. Di jalan mau nyari jalan keluar, mentok tembok jalan. Astagfirullahaladzim. Saya kayak antara takut, kaget, sama marah. Teman-teman itu setan. Ini gue lagi hamil ditakutin. Kurang ajar banget. Ya saya juga takut sih. Saya juga takut sebenarnya. Udah, yuk kita pulang. Nggak mau saya, nggak mau. Sini minjem handphone kamu. Dia telepon mertua. Pak, kesini. Mertua saya. Mungkin namanya anak sama bapak itu ada batin kali ya, anaknya kenapa-napa. Di loudspeaker saya dengar. Yaudah, nunggu Pak De kamu pulang ya. Saya langsung berangkat. Udah jawabannya begitu saya dengar. Apa mungkin sebelumnya dia WA-WA-an kali. Sebelumnya tentang rumah kita atau apa. Ini orang tuanya si mertua abang ini ada di Demak? Demak. Oh, rencana di Demak langsung ke situ? Iya, dan nunggu Pak D-nya dulu. Iya. Ya, sampai di situ kan Ide pulang. Dia bilang, nggak mau, aku nggak mau pulang. Aku mending di sini, aku mending ke Jakarta. Terserah kamu mau ke sono, terserah. Aku mendingan di Jakarta sama anak. Gitu. Aku nyelamatin anak aku. Gitu. Setelah 1 jam dibujuk-bujuk, saya bilang, ya udah, ntar kita tunggu bapak di rumah ya. Di rumah aja, di sini nggak enak sayang. Aku juga nggak enak, sangkanya orang-orang bilang apa tuh makin rame. Oh yaudah. Udah arah mau pulang atau kan siap-siap. Ada warga satu ibu-ibu ngomong, lagian bapak istri hamil
suruh tinggal di situ sendirian, udah tahu kompleks setan. Saya ibu ada daya nakutin aja depan dia ngomong, saya gituin kan. Yang ngomong begitu lah bu. Oke, namanya ibu suaranya kan ada yang ceplos-ceplos. Bapak emang kagak tahu katanya. Cooper gitu-gituin lah katanya. Pak, itu mah banyak pak, dari zaman dulu dibangun itu banyak yang mati, tukang-tukang dari Jawa dari mana pada nyemplung tuh ke sungai tiba-tiba kayak orang dihipnotis. Istri saya makin nggak mau pulang. Denger udah mau naik motor, nggak mau pulang. Ya udah yuk, nggak apa-apa, cuma nunggu bapak doang. Sambil cerita, ada bapak-bapak. Ya mas, emang mas orang mana aslinya? Kalau saya mau Jakarta, istri saya orang Demak, orang Jawa Tengah. Udah ke Jakarta dulu aja, tinggal sama orang tua mas dulu, bawa pulang ke sono aja dulu. Masalahnya jauh mas. Itu juga saya ngambil handphone juga, ngambil pakaian juga kalau mau ke Jakarta. Iya nggak apa-apa, ya kan. Dah saya bujuk-bujuk. Ini kan siang sayang, siang. Kalau ada setan juga saya pura-pura berani. Kalau ada setan juga saya paranin dalam hati saya. Semoga nggak ketemu. Semoga nggak ketemu lah gitu. Akhirnya dengan nada bicara saya yang sosok berani, saya rayu mau. Iya naik. Ya hati-hati ya. Pada begitu saya jalan tuh ke rumah. Sampai rumah ya udah nggak ada apa-apa. Bahkan yang bekas darah nempel-nempel tembok nggak ada. Jadi saya mana nggak ada tuh. Mana tuh rumah adem aja, saya tiduran. Nggak ada. Kan ruang tamu kan ada jendela nih. Juga. Nggak ada. Udah sampai malam kita ngobrol nggak ada kejadian apa-apa bang. Istri saya juga mungkin lemes. Yaudah kamu istirahat, aku nonton TV. Mana setan? Nggak ada kan? Saya lagi nyantai nonton TV di bangku kayak gini bang. Yang di belakang itu jendelanya belum saya tutup. Nanti ordengnya. Begitu aja takut sama dia. Masuk dia saya kayak nyeletuk gitu, dia kayak namanya juga perempuan apalagi hamil gitu kan. Dan sambil masuk dia tutup pintu, dia istirahat. Aku mau tidur duluan, kamu kalau mau tidur udah tidur aja. Ya udah gampang, aku mau nonton TV kok, ngabisin kopi. Lagi nyantai sambil ngomong, itu setan yang pernah gua ketemu sama teman-teman gua. Sambil mikir begini. Ordeng belum tutup. Astagfirullahaladzim. Di depannya itu pas banget jendela bang, saya ngadep depan tapi dibatasi jendela. Ordeng putih, lah itu sindennya. Saya nggak langsung teriak, maksudnya kayak astagfirullahaladzim gitu nah. Saya di situ langsung mikir lagi, bini gue kasihan ntar. Sementara orang tua itu udah malam belum datang, belum sampai kan. Di Demak kan perjalanan juga enggak sejam 2 jam, 8 jam. Mungkin besok. Itu daripada saya histeris bang, kan di jendela saya tahan, maksud saya tahan napas. Saya tutup pintu, saya kunci cerak, saya nggak mau nengok. Dia berdiri aja begini, palanya nggak ada, kelihatan banget. Ngapain sih dalam hati saya? Saya jalan buru-buru ke kamar. Saya lagi tidur pules. Ngantuk. Sampai pagi, baru tuh mertua gedor-gedor. Gedor-gedornya bukan di pintu lagi, di kaca jendela. Kan kaget kita. Pagi-pagi, duduk. Apa itu? Buka kan jendela. Udah mulai suges tuh. Iya tuh. Udah mental kita kan namanya diteror terus. Duduk. Kita bangun. Yang. Kalau saya bangunin lagi begonya saya di situ. Bangunin istri lagi hamil. Istri kan makin kaget, makin takut. Bangun. Itu ketuk-ketuk jendela apaan? Dia juga kaget. Ya Allah. Baru tuh panggil nama istri saya kan Nur. Nur, Assalamualaikum. Itu mah bapak kamu. Aduh. Ya namanya kita, mental kita itu udah mindset gitu, udah kan kita nggak 2 hari 3 hari bang, itu udah mau jalan 6 bulan lah. Iya. 6 bulan, udah tuh masukkan bapak sama Pak D, saliman duduk, Pak ngobrol dulu ya kamu, saya bikinin kopi ya Pak, kopi apa gitu, saya layanin. Ya bapak mah kopi hitam sukanya, ya tanya Pak D kamu teh manis, ya. Saya seduhin, saya sambil nguping. Dia cerita, Pak, aku nggak kuat Pak sebenarnya, tapi aku nggak enak sama suami. Keuangan udah tipis, kasihan. Kalau aku minta pindah-pindah, tapi aku diganggu terus Pak. Aku bingung memilih suami apa memilih anak nih. Ya,
Terus bapak mertua saya nguping. Sebenarnya saya juga berdua udah tahu. Nah, bingung kan bang? Iya, iya. Nah bini saya ngomong, tahu kenapa pak? Mbak kamu, jadi istri saya itu punya nenek. Oke. Nenek itu masih keturunan para ulama di Demak. Nah nenek saya itu di situ dulu cucu kesayangan para itulah pokoknya. Oke. Keturunan dia tuh cucu yang paling disayang neneknya itu. Jadi kayak punya ilmu batin lah. Kalau cucunya lagi ada apa-apa, gitu. Jadi bapak saya itu cerita ke istri saya dengar, mbah kamu ngimpi diparanin eyangnya. Itu kamu ada masalah di sana, cucu kamu. Mbah itu bangun, ngomong ke Pak Dek, ke aku, bapaknya gitu. Anak kamu lagi ada masalah kayaknya. Nah bapak ngomong emang iya masalah keuangan gitu. Enggak, selain itu ada lagi kayaknya nih masalah. Soalnya saya sampai ngimpi begitu. Iya. Itu mbah saya itu perempuan dia, nenek-nenek gitu. Udah tua lah umurnya, udah mau 60 lah. Tapi masih kuat aja, namanya orang dulu kan ya. Udah cepet. Tapi dia maksudnya nggak mau ikut campur, ada masalah apa kan namanya udah berkeluarga. Mikirnya begitu, mertua saya ngomong, ikut campur kecuali kamu hubungi kami. Kamu hubungi bapak, entah bapak datang ini kayak gini. Iya. Oh iya. Datang tuh. Ngomong begitu. Nah udah rapi, udah saya. Pak minum pak. Mau gorengan nggak gitu. Nanti saya beli di luar gitu. Udah nggak usah. Kamu nggak usah royal namanya mau lahiran anak, tabung uangnya. Nah ada jangan gitu. Nah Pak Dek saya habis minum teh itu, emang dia berdua sebenarnya orang yang bisa dilihat itu punya indra gitu loh. Oke. Bang. Indra Bruggman. Orang-orang yang punya ilmu gitulah. Ngerti lah hal gitu mungkin. Iya, dan kedua dia juga bisa tahu. Ya namanya orang sono kan. Ya, dia juga kan depan rumah waktu itu kan musola apa. Orang-orang yang masih dihormati juga di situ. Istri saya itu keluarganya. Ya udah, Pak D-nya itu minum. Dia ke depan. Tangan begini aja dia itu, kayak gini dia liatin aja. Diliatin. Saya keluar. Pak D masuk. Dam, ambil beras. Beras sama garam. Udah tuh, ambil beras sama garam. Udah genggam, udah pegang, di halaman rumah aja, udah taburin garam sama beras, udah tuh. Nggak tak, ya saya juga nggak tahu maksudnya apa gitu kan. Iya. Nah bapak sering ngobrol-ngobrol tuh, terus saya masuk lagi. Ada apa Dek? Udah nggak apa-apa, udah aman. Udah tuh pas aman, jam kan pagi tuh dia datang ngobrol-ngobrol, ya udah kayak biasa aja. Iya. Kayak biasa. Nah, kalau Pak D sama Pak Le saya itu, mertua saya itu orangnya berani. Ada mobil kan. Aku mau keluar mau beli makanan. Itu memang sambil mau pindah Pak, sebenarnya cuma beres-beresin pakaian Bang. Iya. Beres-beresin pakaian gitu, kayak udah ngumpul-ngumpul, malamnya mau berangkat. Gitu. Sebelum berangkat, dia mau beli makanan dulu. Ya, aku mau cari nasi goreng, lapar. Sama Pak D berdua. Pak D sih sebenarnya nawarin, beli makan dulu yuk, cari pecel lele atau apa. Saya mau ikut. Pak, ya kamu jangan sini sama istri kamu. Saya aja sama Pak D. Oh ya udah kamu beres-beresin aja pakaian aja. Nanti urusan barang-barang belakangan. Pesen aja yang angkutan online aja buat angkat-angkat barang nanti belakangan. Yang penting istri kamu di rumah orang tua kamu dulu. Jakarta. Urusan rumah saya yang ngurusin dah sama dia, udah tenang, udah aman gitu. Udah Pak D sama dia, Pak D sama Pak Le saya itu udah tuh keluar nyari. Kalau dia mah biasa-biasa aja. Dia biasa keluar malam ngerokok biasa aja. Mungkin yang saya lihat dia tahu diganggu gitu, tapi dia kayak Pak D saya aja ngerokok nih di depan, berani kan jongkok itu nongkrong di pagar. Saya tahu dia diganggu. Dia rokok dilempar tuh rokok, kebakar Bang. Pas dilempar bus begitu. Kayak sulap dalam hati saya. Kayak sulap Pak Dek. Kaget kan? Wah, itu apa Pak Dek?
Kamu mah nggak tahu aja, kamu kalau saya buka bata-batin, ini semua rame nih. Rame semua nih. Mau, jangan, saya bilang, jangan, gitu. Jangan, saya jangan. Dia kayak digini, mau sini matanya gitu. Kayak mau digituin sini matanya. Jangan, gitu. Jangan, begitu. Ya udah tuh Pade. Pale saya keluar. Naik mobil. Ya udah, dia nyari makanan. Dia cari makanan, nasi goreng. Nah kan istri saya di rumah. Itu jam 9 malam tuh. Pakaian semua udah saya kumpul. Yang saya bawa tuh hanya pakaian saja. Soalnya kan bawa mobilnya mobil keluarga, bukan mobil losbak. Jadi hanya pakaian saja di baris ketiga. Kita tungguin emang. Kita tunggu. Ada suara istri saya, sebenarnya saya nggak dengar. Manggil. Ngeliatin dulu istri saya. Ngeliatin saya gitu. Nah apa? Dengar nggak? Apa? Nggak dengar apa-apa. Coba dengerin. TV saya matiin. Suara gitu lagi bang. Gitulah pokoknya kayak orang nyanyi tapi begitu di depan. Ya Allah, masih aja saya bilang begitu. Ini, aduh, saya salah apa sih? Saya udah sopan, saya udah ngomong begitu Pak. Saya udah sopan, saya udah mulai dari awal, saya udah bener. Mungkin oke lah maksud saya sombong, dikasih jabatan, saya lalai apa gitu kan ya. Apa saya berdampak ke saya aja nggak apa-apa dah, jangan ke istri saya bilang begitu. Sampai kayak kesel gitu Bang. Jadi malah keselan itu jadi kayak berani nantang. Ya karena juga didorong dengan ada orang tua saya, mertua saya maksudnya, entah juga balik gitu, saya kesel. Saya keluar pintu. Kalau macam-macam sini ayo berhadapan, wujudin. Bang, emang saya salah kali ngomong begitu ya, nantang. Kan dari awal Mangus bilang, yang sopan. Wujudin lo semua. Gue manusia, lu kalian rendah semua di hadapan Allah. Saya gituin bang. Pakai gagang sapu doang, modal gagang sapu. Wujudin semua. Atu muncul bang. Apa? Pocong tiba-tiba di siku pagar sono. Yang Kari Jepong masih nari aja di depan. Waduh, saya udah nggak kepikiran begitu. Wah, udah mampus gue nih. Mati dah gue nih. Udah. Gede bang, gerandong. Udah hitam, selimut hitam. Ini rumah KPR di seberang. Itu dia di belakang rumah KPR begini. Saya mah di situ. Iya. Jadi depan rumah itu, wah, hancur. Waduh, kata gua, aduh, mati dah gua nih. Mati gua nih. Tutup pintu bang, sambil nangis saya tuh. Udah, tutup pintu. Brok, saya tutup pintu. Istri saya di dalam. Telepon bapak, telepon. Iya. Udah saya tantang tuh ke depan itu. Wah, makin lama makin kemari deket tuh, ngepung bang. Tapi dia nggak bisa masuk karena sebelumnya sudah dilempar garam sama beras. Nggak bisa masuk, jadi cuma nonton doang. Nggak bisa masuk tuh di pengarangan aja tuh di depan jalan. Nggak bisa masuk. Nah, beruntungnya di situ saya lempar sapu. Namanya setan bang. Kalau dilempar satu tembus. Iya. Dilempar sapu mental, petak. Lah kepala buntung mental dilempar sepatu nyata dong. Saya balik lagi gedor-gedor, takut lagi saya. Takutnya kenapa-napa, joget bang, nggak berhenti joget aja. Sayang, buka pintu, buka. Dia buka, setannya udah kabur. Makin deket yang, astagfirullahaladzim, dia juga, aduh, masuk kamar. Masuk kamar sambil pegang handphone tuh. Nah pintu kagak ditutup kan bang, kebuka. Saya masuk kamar yang kedua, tutup pintu. Cekrek, teleponin bapak, ya Allah baca doa, saya di belakang pintu, ya Allah baca doa semuanya lah. Istri saya tuh tiba-tiba lagi main handphone kelempar, kayak kejang. Astagfirullahaladzim, yang, lagi hamil bang. Iya. Lagi hamil jalan mau 6 bulan. Yang, kejang aja, kejang dibangun, lehernya begitu bang, ngeliat ke atas, kayak orang songong gimana sih bang? Kayak orang songong gitu kayak, jalan begitu, pintu dibuka, yang keras muat badannya. Saya juga narik juga, maksudnya bukan tarik banget, takut dia jatuh kan lagi hamil. Yang udah masuk
Dia buka, nggak kenal saya. Dia jalan, itu setan Jepang ada di depan bang, lagi joget begini bang, palanya nggak ada. Iya, iya. Palanya nggak ada. Dia jalan, istri saya begini, kayak orang sombong lah gimana begitu. Naik ke meja, truk, truk. Sambil ngomong-ngomong, suaranya udah bukan suara istri saya yang lembut gitu, kayak medok-medok, enggak. Suara laki kayak suara begitu. Baru kayak pokoknya dia kayak mau lah tuh takak begitu, pokoknya kayak ngomong bahasa Sanskerta lah. Testa kayak gitu. Wah, saya kagak ngerti, saya kan orang Jakarta. Tak ngomong-ngomong, nah saya inget tunjuk begini. Tunjuk setan itu. Tunjuk tuh. Intinya dia bilang begini. Ojo macam-macam karo keturunanku. Begini aja. Jadi langsung nggak ada bang, hilang tuh, adem. Saya lihat, tapi istri saya masih kesurupan. Di situ ada Mangkus masuk. Ada apa? Mangkus. Istri saya masih kesurupan. Sopo kowe. Dia berbicara bahasa Jawa yang saya nggak ngerti. Iya. Mangkus itu kayak begini. Ampun mbah, begitulah. Pokoknya ampun mbah. Wes, tiba-tiba udah Mangkus kayak jalan kaki gitu keluar lagi. Hilang tuh. Semua hilang, saya lihat lagi Mangkus nggak ada. Udah begini masih kesurupan. Yang saya baca tuh, saya ajan dah. Allahu Akbar. Dia masih berdiri di meja nih. Allahu Akbar. Terus saya la ilaha illallah. Langsung prak. Jatuh pegang, prak. Nggak lama lagi dan bapak saya datang. Kenapa ini? Kenapa anak saya? Pak, udah terus ceritain. Jalan pak, ayo bopong bang. Akhirnya udah fix banget dah. Orang tua saya juga, mertua saya itu, bawa, cabut pakaian kamu bawa, ambil. Saya bawa pakaian saya tuh, saya taruh belakang itu mobil truk, masukin udah sampai ke des udah tuh. Langsung dibawa ke Jakarta tuh. Langsung dibawa ke Jakarta bang. Terus? Ya bapak saya juga, mertua saya orang pintar juga, maksudnya dikasih kayak kan bapak saya itu mertua saya sering wirid-wiritan gitu, jadi kayak dikasih air, diminum apa gitu. Ya udah nggak apa-apa, dia nangis. Gitu pak, aku takut. Ya udah nggak apa-apa, udah nggak usah tinggal di situ lagi. Dam ya manggil saya gitu. Iya pak. Ya. Udah akhirnya sekian bulan saya baru berani lagi. Itu juga masih diantarin sama mertua saya. Mertua saya masih nemenin sampai tunggu lahiran. Pokoknya mertua saya pulang lagi ke sana nunggu lahiran sama Pak D saya. Pak D saya kadang pulang pergi sih, seminggu pulang pergi. Kalau bapak saya, mertua saya selalu di rumah orang tua saya, tidur itu ada kamar tamu lah gitu, buat nemenin anaknya gitu, buat lahiran juga gitu kalau ada apa-apa. Ya udah, sebulan kemudian tuh anak saya lahiran di tahun 2021 bulan Februari, cewek, normal bang. Alhamdulillah. Dari situ kan bapak saya bilang, ini kan anak udah lahir dam. Iya. Itu rumah gimana? Jual aja kali pak ya. Jual. Ya udah jual. Nanti biar bapak yang ngurusin dah kamu. Udah santai aja. Pak, tapi ada berkas-berkas saya nih yang mau saya ambil. Mau buat bikin data buat anak. Nanti buat BPJS, buat apa, banyak data-data. Masih di rumah. Oh yaudah saya ambil. Anterin dong pak. Akhirnya minta dianterin. Naik motor tuh. Ngambil data di rumah udah aman pak. Sebelum itu sambil bawa barang, sebenarnya ada tukang-tukang sebenarnya. Sambil bawa barang, saya cuma ngambil data doang naik motor. Tukang-tukang buat apa tuh? Buat ngangkat kayak perabotan, buat pindahan di kaldres. Kayak lemari, TV, kursi gitu. Kan harus bawa mobil losbak bang. Kalau saya berdua naik motor gitu. Yaudah, mobil ke arah kaldres. Sebelum pulang, saya bilang, Pak, saya belum pamitan juga pak sama tokoh masyarakat di sini. Siapa? Mangkus. Nah, bapak saya juga kayak orang ketuk kenapa? Ya udah nggak usah pamitan, dia juga udah tahu kamu mau pulang. Udah jalan. Sementung udah jalan. Tapi saya belum ketemu dia. Tadi dia udah ngatin kamu kok. Saya bingung tuh. Masa? Di mana? Ya udah jalan, fokus naik motor. Ya udah sampai rumah. Ya udah akhirnya alhamdulillah anak saya sehat, istri saya sehat udah di tahun 2021 dan rumah itu udah ditangani, urusan udah
keluarga mertua saya lah. Udah dijual, nanti dipindahin uangnya buat ke Jawa Tengah. Di Demak dibikin rumah lagi katanya. Itu pun pas saya jual rumah bang, itu nggak langsung cepet bang. Lama gitu. Ada yang mau beli tapi nggak jadi terus, ada yang mau beli nggak jadi terus, sampai mau setahun bang. Itu juga harga jatuh banget bang. Gokil sih, ngeri banget ya. Nah nih Mas Adam, itu kan abang kan beli rumah itu kan dapat kontaknya dari Facebook nih. Iya. Dan abang pasti megang kontaknya dong. Iya. Nah itu setelah abang ngerasain gangguan yang lumayan ekstrim ya bisa dibilang, sampai abang jual rumah itu, abang sempat kontak ke orang itu lagi? Pasti bang. Di pertengahan saya tinggal juga saya kontak. Oke. Maksudnya saya chat sebenarnya, bang, rumah ada aja. Jual rumah apa jual setan? Saya gituin aja. Iya, iya. Buset, gini gue hampir mau mampus bang, temen gue juga mau mampus bang. Teman di chatnya itu nggak dibalas bang, kayak diblokir gitu, chat satu. Oh, cek di satu. Di WA, di Facebook gue liat kok gue kayak diblokir gitu. Lagian juga dia pakai akun fake gitu bang, jual itu. Oh, iya, iya. Nggak akun asli, Akun fake. akun fake. Dapat dari Facebook gitu bang? Iya, saya juga, saya Facebook. Iya, iya, iya. Nah, terus kan abang waktu teman abang nginep nih ya, iseng-iseng abang tuh ke apa ya, ke belakang pagar tuh terus ternyata ada pemancingan sama rumah yang ada Sungai. ya itu. Terus kan si Toke sampai dapat gangguan yang lumayan ekstrim tuh bang. Iya, dia yang paling parah. Pas pulang ke Jakarta masih diganggu gak bang dia? Nah, dia yang lebih parah bang. Jadi, alhamdulillah saya, si Ebay, si Agus mah nggak kenapa-napa. Oke. Nggak tahu kenapa dia sering diganggu. Jadi dia kayak di muka batin gitu, mata batin. Oh. Jadi di setiap dia ke tempat sesuatu itu ada hal baru di situ. Di setiap dia kesini, contoh misalnya dia ke mall, dia bisa ngelihat. Nah, dia juga saya tanya awalnya, dia cerita kan pas di Kalideres di Jakarta. Awalnya dia takut, tapi semakin lama yang namanya orang Sablong bang malah berteman katanya. Oh, terbiasa gitu Oh, maksudnya. terbiasa jadi kayak ngomong sendiri gitu. Jadi kayak ODGJ ngomong sendiri. Iya, tapi dia ya normal seperti orang normal, iya, tapi dia kayak di sini tuh ada ibu-ibu begitu. Dia jadi bisa ngelihat dari kenyataan itu. Jadi ngeri juga ya. Terus tiba-tiba ngeliat tembok ngomong, kamu diem aja, jangan ganggu-ganggu gitu ya. Pokoknya kayak orang naik motor. Awas Kayak minggir ya, saya mau lewat gitu. Iya, jadi setiap kita naik motor dia selalu klakson, tit 3 kali. Tit dia ngerem gitu. Iya. Itu yang anehnya tuh. Tapi saya tanya, enjoy aja dia. Tapi setelah abang pindah tuh ke Kalideres, istri dapat gangguan juga waktu itu? Istri udah enggak bang. Oh, kalau istri enggak, alhamdulillah. Berarti gangguan pas di rumah itu aja? Iya, di rumah itu. Nah, tadi kan abang nggak nyebutin nih, saya penasaran juga. Itu komplek perumahan KPR kan ya, yang subsidi itu. Iya. Itu yang abang lihat, kira-kira ada berapa bangunan bang yang berdiri rumah itu? Yang berdiri rapih itu nggak sampai 50. Jadi semuanya masih 30%. Masih 50%. Bahkan atap gentengnya belum ada. Bahkan masih batu-batu belum di plester. Oke. Tapi yang dihuni berapa orang kira-kira? Nggak sampai 20 yang saya lihat. Karena Oh, apa? belasan berarti belasan. Iya. Saya tahu dari pagar-pagarnya, dari kayak rumahnya rapi. Itu paling 15. 15 yang keisi ya? Iya. Berarti bisa dibilang perumahan terbengkalai ya? Kan banyak tuh di daerah Tiga Raksa, Cisoka, terus Balaraja, banyak tuh perumahan subsidi yang apa ya? Daerah Maja juga tuh yang kosong aja saya liatin. Apalagi infonya Sayang yang banget ya. di posisi itu kan tahun-tahunnya COVID bang. Jadi banyak orang yang udah jual rumah jadi pada balik gitu. Ya semoga cepat terisi gitu perumahan-perumahan. Ya balik lagi sih orang Jakarta kalau ke sana kejauhan bang ya, karena kerjanya di sini ya. Iya. Iya sih. Sangat jauh. Semoga di sana ekonomi membaik, berkembang. Iya. Yang abang bilang tadi tuh, jadi perumahan bisa keisi semua ya bang ya. Iya benar. Saya pernah buang ke daerah sana tuh Tiga Raksa, Cisoka, terus daerah Maja sana kan. Iya, iya. Sama teman-teman waktu ke Lebak. Banyak banget perumahan yang kosong gitu kan. Iya benar. Iya, klaster-klaster terus mau KPR gitulah. Sayang banget ya, cuman kalau diisi ya iseng juga sih. Iya. Kita tetanggaan kosong gitu kan, baru ketemu ntar jarak berapa meter. Iya. Gokil. Soalnya murah bang di sono. Iya murah. Murah itu. Murah aja orang jarang mau bang. Iya. Apalagi mahal. Ya karena murah, tapi
minusnya setan. Iya. Iya. Gitu. Mungkin di mana-mana pun ya emang ya kita hidup berdampingan, cuman suasana sepi kalau bisa nyari tempat yang rame lah. Iya. Biar enak buat tetangga ya Bang ya. Iya. Kan nggak seru juga buat tetangga sama rumah kosong. Halo, Iya. minta minyak. Iya. Disautin. Ada nih darah. Oke, mungkin cukup sekian nih sob, kisah pengalaman yang dalam sama Bang Sadam ini. Kita bisa ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Pas banget suara azan maghrib berkumandang dan alhamdulillah kita closing. Ya, bisa diambil segi positifnya, buang-buang jauh-jauh negatifnya. Ya, setiap tempat mungkin ada ya, kita hidup berdampingan sama mereka dan banyak banget perumahan-perumahan yang kosong, bisa bilang terbengkalai. Ya mungkin ya banyaklah penghuni-penghuni yang gaib senang tinggal di situ. Jadi mungkin ada nih teman-teman nih di rumah nih yang perumahannya atau rumahnya berdampingan sama yang kosong-kosong gitu kan, entah rumah perumahan kosong atau terbengkalai. Boleh dong komen di bawah apa aja sih yang kalian rasakan di tempat seperti itu. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih Bang ya. Masa Bang? Mau nanya nih Bang, Abang kalau nanti sama istri diajak tinggal di planet Jupiter mau Bang? Wah, nggak mau dah, nggak mau. Dadah. Nggak mau. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.